Selanjutnya dalam non-parametrik itu ada yang dinamakan sebagai uji Kruskal-Wallis ya. Oke. Uji Kruskal-Wallis atau sering disebut juga sebagai Kruskal-Wallis one way ANOVA by rank ya. Oke. Ini merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis nol yang menyatakan bahwa beberapa sampel atau kelompok ya, umumnya lebih dari dua kelompok ya. Oke. Ini telah diambil dari populasi yang identik atau populasi yang sama ya. Oke, kalau kita berbicara dulu ya pengujian kesamaan rataan ya dari lebih dari dua kelompok ya atau dua grup ya. Maka kita dulu telah mengenal yang namanya ANOVA. Jadi sebetulnya uji Kruskal-Wallis ini adalah alternatif dari uji one way ANOVA ya. Oke, kalau uji one way ANOVA berarti ini uji parametrik untuk mengetahui apa? Perbedaan rataan dari tiga atau lebih kelompok ya. Kalau intinya lebih dari dua ya, lebih dari dua kelompok atau kita menguji lebih dari dua rataan ya. Tiga rataan, empat rataan, lima rataan kita menggunakan one way ANOVA. Itu kalau parametrik. Nah, kalau non parametriknya, jadi alternatif one way ANOVA ini yang dinamakan sebagai uji Kruskal-Wallis. Ya, kalau dalam ANOVA itu rataan, berarti sebetulnya Kruskal-Wallis ini adalah median ya. Jadi sebetulnya kita menguji kesamaan median dari lebih dari dua median ya, atau tiga atau empat atau lima. Jadi kita menguji kesamaan median dari tiga atau lebih kelompok ya. Nah, di sini ada beberapa asumsi dalam uji Kruskal-Wallis. Oke. Jadi asumsinya bahwa kalau misalkan kita punya K buah sampel atau kelompok ya. Jadi dalam Kruskal-Wallis ini kelompok atau sampel sama aja. Misalkan kita punya K buah sampel atau kelompok acak. Nah, jadi harus syaratnya juga dalam kelompok ini harus acak ya. Oke, dengan ukuran sampel masing-masing. Nah, sampel 1 ukuran sampelnya adalah N1, sampel 2 N2 sampai dengan sampel ke K. Di sini adalah NK ya. Nah, kemudian observasi di dalam sampel dan maupun di antar sampel ini saling bebas ya. Oke. Kemudian variabel responnya continue ya. Oke, continue berarti hasil pengukuran ya, respon yang diamati untuk setiap observasi di dalam sampel itu adalah continue ya. Kemudian skala datanya itu adalah minimal ordinal ya. Karena kan sebetulnya dalam media ini kita menghitung ranking ya. Oke, jadi kita mengujinya itu adalah menggunakan jumlah ranking dari setiap kelompok atau setiap sampelnya, sehingga skala data yang digunakan itu adalah minimal ordinal ya. Nah, kemudian populasi-populasinya itu adalah identik ya, kecuali dalam hal parameter lokasi. Parameter lokasi ini contohnya adalah rataan atau mediannya ya. Oke, minimal satu populasi. Oke. Kita lihat struktur data di dalam pengujian Kruskal-Wallis ya. Oke. Misalkan kita punya di sini ya. Jadi ada sebanyak K buah kelompok ya, atau K buah sampel ya. Kalau dalam ANOVA itu kan level dari perlakuan ya. Oke. Nah, misalkan punya K buah sampel atau K buah kelompok. Nah, di sini ini kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok ke K. Nah, kemudian di sini ada observasi ya. Jadi barisnya di sini menyatakan observasi ya. Baris 1 berarti observasi 1. Nah, Y11 berarti ini respon sampel atau kelompok 1 observasi yang ke-1. Nah, berarti kalau kelompok 2 Y21 ya. Observasi ke-1 di sampel atau kelompok kedua sampai dengan YK1. YK1 berarti observasi ke-1 di sampel atau kelompok yang ke K dan seterusnya ya. Oke, sampai dengan Y1. Kalau di kelompok 1 berarti sampai dengan Y1N1. Kalau di kelompok kedua sampai Y2N2. Kalau di kelompok ke K, kelompok ke K berarti sampai YK NK ya. Oke. Nah, kemudian nanti setiap respon dari observasi ini ya. Oke.
respon dari setiap observasi ini di ranking ya. Jadi keseluruhannya nanti di ranking. Oke, kalau di sini berarti ini rankingnya ya. R11, R12 sampai R1N1, kemudian R21, R2N2 dan seterusnya ya. Oke, dengan banyaknya unit observasi itu adalah total keseluruhannya N besar berarti jumlah dari ukuran sampel kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok ke NK. Nah, cara meranking ini berarti keseluruhan. Jadi kita meranking ya kalau ada 1 sampai dengan N besar, nah berarti ranking dari observasi keseluruhan di semua kelompok ini di ranking gitu ya. Oke, kemudian setiap kelompok nanti dihitung jumlah rankingnya ya. Oke, kelompok 1 jumlah rankingnya berarti R1. Nah, ini jumlah ranking R11, R12 sampai R11 dijumlahkan, nah, sehingga nanti diperoleh R1. Ya, R kelompok 2 jumlahnya berarti R2, kelompok K berarti RK ya. Sehingga nanti ada RI. RI berarti jumlah rank kelompok yang ke I ya. NI ukuran sampel untuk kelompok ke I dan K banyaknya sampel atau kelompok. Oke. Oke, prosedur di dalam uji Kruskal-Wallis. Jadi tadi yang pertama itu adalah kita harus menghitung ranking ya. Setiap observasi dihitung rankingnya mulai dari nilai terkecil sampai nilai yang terbesar. Nah, kemudian ini bukan NIS ya, tapi TICE ya. Oke, jika terdapat nilai kembar atau TICE, maka peringkat itu dicari dengan mencari nilai mediannya ya. Oke, kemudian jumlahkan setiap ranking ya, yaitu RI tadi sudah dapat dari tabel ya. Dan kemudian menghitung statistik uji. Nah, di sini statistik ujinya menggunakan H ya. Oke. Jadi H ini sebetulnya adalah Kruskal-Wallis ya. Oke. Statistik uji H di mana H ini dihitung formulanya ada 12 dibagi N besar dibagi N besar tambah 1 ya. Oke. Tadi N besar ini berarti ukuran sampel keseluruhan ya. Oke. Jumlahkan kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok ke K. Kemudian dikali dengan jumlah dari RI kuadrat dibagi dengan NI. Ya, berarti RI kuadratnya adalah apa? Kuadrat dari jumlah ranking kelompok yang ke I. Ya, dibagi dengan ukuran sampel kelompok ke I. Nah, setelah dijumlahkan sampai ke kelompok ke K, nah baru dikurangi dengan 3 dikali dengan N besar tambah 1 ya. N besar berarti ukuran sampel keseluruhan kelompok tadi. Oke. Kalau terdapat nilai kembar atau TICE, nah maka statistik uji Kruskal-Wallis H ini perlu dilakukan koreksi ya. Oke. Jadi ada faktor koreksi. Nah, di sini faktor koreksinya itu adalah 1 dikurangi sigma T besar dibagi dengan N besar pangkat 3 dikurang N. Nah, di sini apa yang dinamakan sebagai T besar? Oke, jadi T besar di sini adalah T pangkat 3 dikurang dengan T. Ya, oke. T pangkat 3 ini adalah banyaknya TICE ya, atau banyaknya nilai kembar ya. Oke. Nah, nanti sehingga statistik uji Kruskal-Wallis terkoreksinya, oke, di sini menjadi HC ya. Oke, nah HC berarti Kruskal-Wallis corrected ya, C ini corrected. Nah, di sini sama dengan H atau Kruskal-Wallis yang ini, yang biasa, dibagi dengan faktor koreksinya ya. Oke, faktor koreksinya dibagi dengan 1 dikurangi dengan sigma T besar dibagi dengan N besar pangkat 3 dikurang dengan N ya. Oke. Dan bagaimana tahapan pengujiannya? Oke, mengikuti tahapan umum dalam pengujian hipotesis. Jadi di sini untuk uji Kruskal-Wallis juga sama ya. Oke. Ada 5 tahapannya. Nah, yang pertama kita merumuskan hipotesis nolnya ya. Oke, di sini H0 berarti tadi apa? Median ya. Oke, kalau dalam Kruskal-Wallis ini median. Berarti median kelompok 1 sama dengan median kelompok 2 sama dengan median kelompok ke K ya, atau ini bisa aja berarti populasi ini memiliki fungsi distribusi identik. Jadi kalau median setiap kelompok atau sampel ini sama, ya itu sama aja dengan kita mengatakan bahwa sampel berasal, buah sampel ini berasal dari buah populasi yang memiliki fungsi distribusi yang identik ya. Kalau median sama berarti fungsi distribusinya identik gitu ya. Oke. Kemudian tahap kedua lawan dari H0 ya. Oke. Kalau lawan H0 berarti hipotesis alternatifnya di sini H1-nya berarti di sini minimal 1 tanda
sama dengan itu tidak berlaku pada H0 ya. Bisa aja misalkan median kelompok 1 itu tidak sama dengan median kelompok kedua, tetapi median kelompok 1 sama dengan median kelompok 3 sampai dengan median kelompok K. Jadi ada satu tanda sama dengan tidak berlaku. Nah, itu kita katakan bahwa H0 ditolaknya. Atau ini sebetulnya adalah K populasi ini memiliki fungsi distribusi yang berbeda ya. Oke, kemudian statistik uji. Nah, tadi ya, jika tidak terdapat ties atau nilai kembar, statistik uji di sini dihitung H sama dengan formulanya ya, H sama dengan 12 dibagi N besar bagi N besar tambah 1 dikali dengan sigma dari I1 sampai K, RI kuadrat bagi dengan NI kuadrat dari jumlah ranking kelompok ke I dibagi dengan ukuran sampel ke I, ya, dijumlahkan semua sampai kelompok ke K, dikurangi dengan 3 kali N besar tambah 1 ya. Oke, kemudian kalau terdapat ties atau nilai kembar, nah tadi H corrected ini dihitung ya. Oke, H yang biasa dibagi dengan faktor koreksi 1 kurang sigma T besar dibagi N besar pangkat 3 dikurang N. Oke, daerah kritis dan ketika ujinya. Nah, di sini oke, kalau banyak sampel K-nya itu 3, ya, oke. Kemudian ukuran sampel, setiap sampel ini lebih kecil atau sama dengan 5, ya. Jadi maksimal di 5 ya. Oke, setiap sampel itu ukuran sampelnya itu maksimal di 5, kemudian banyak sampelnya atau banyak kelompoknya 3. Nah, ini juga nanti menggunakan tabel yang dinamakan sebagai tabel Kruskal-Wallis. Dengan kriteria ujinya, tolak H0 jika Kruskal-Wallis hasil perhitungan H ya ini, oke, H hitung atau H corrected jika terdapat ties ini lebih besar atau sama dengan H tabel pada taraf nyata alfa ya. Oke. Kemudian kalau K-nya kelompoknya lebih dari 3 atau kita tidak bisa menggunakan tabel Kruskal-Wallis. Nah, jadi nilai statistik H ini mengikuti distribusi chi-square ya. Oke, mengikuti distribusi chi-square. Nah, di mana kriteria ujinya tolak H0 jika Kruskal-Wallis hasil perhitungan H atau H corrected ini lebih besar atau sama dengan chi-square tabel, di mana untuk taraf nyata alfa dan derajat bebasnya adalah K dikurang 1 ya. Seperti biasa, tahap terakhir adalah kesimpulan ya. Oke. Kemudian nah, kita lihat tabel Kruskal-Wallis ya. Oke. Tabel Kruskal-Wallis ini tadi hanya untuk banyak kelompok atau sampelnya 3 ya. Oke, sehingga di sini ada kombinasi untuk ukuran sampel setiap kelompok ya. Oke, nah di sini misal ya, nah ini baris-baris ini 222, 321, 322, 3331, 3332, 333 dan seterusnya ya. 222 berarti sampel 1 22, sampel 3 2 dan seterusnya ya. Oke, sampai dengan 5. Tadi maksimal di 5 ya. Setiap sampel ukuran sampelnya maksimal 5. Nah, kemudian untuk alfa tertentu ya. Di sini alfanya jadi kolomnya ini untuk alfa tertentu ya. Oke. Alfanya 0,10, alfanya 0,05, alfanya 0,025, alfanya 0,01. Nah, kemudian di sini apa nilainya? Oke. Jadi di sini 4,571 itu adalah nilai H atau nilai Kruskal-Wallis hasil perhitungan ya. Oke, kalau kita mau membandingkan Kruskal-Wallis hasil perhitungan dengan Kruskal-Wallis tabel. Nah, berarti Kruskal-Wallis tabelnya, nah ini 4,571 untuk kelompok 1 ada 2, kelompok 2 ada 2, kelompok 3 ada 2. Dan alfanya 0,10. Ya. Kemudian ini apa? Ini berarti p-value ya. 0,0067 ini adalah p-value. Jadi p-value ini nanti bandingkan dengan alfa. Oke. Baik, kita coba lihat contoh uji Kruskal-Wallis ya. Oke. Sebuah perusahaan solid state drive atau SSD sedang mempertimbangkan 3 metode pemasangan SSD pada desktop ya atau PC terhadap kecepatan membaca dalam desktop ya, dalam satuan megabyte per second ya. Oke. Kemudian diambil sampel secara acak 22 pemasangan SSD pada desktop menggunakan 3 metode ya. Oke, diperoleh data kecepatan membaca data dalam megabyte per second sebagai berikutnya. Untuk metode pemasangan A, nah di sini ada 10 pengamatan ya. Oke.
metode pemasangan B di sini ada 6 pengamatan, metode pemasangan C di sini ada 6 pengamatan. Oke, nah ini berarti 262 megabyte per second ya, 37 megabyte per second sampai 687 megabyte per second. Oke. Ujilah pada taraf nyata 5% bahwa median kecepatan membaca data dari ketiga jenis metode pemasangan SSD adalah berbeda. Oke, atau tiga metode pemasangan SSD ini berarti mempunyai fungsi distribusi yang tidak identik ya. Oke. Kalau medianya berbeda ya berarti fungsi distribusinya itu tidak identik. Nah, sehingga di sini berarti H0-nya adalah median 1 sama dengan median 2 sama dengan median 3 ya, atau kelompok A, kelompok B, kelompok C tadi ya. Mediannya sama atau tiga populasi metode pemasangan SSD ini memberikan fungsi distribusi yang identik. Oke. Tahap keduanya berarti minimal ada satu tanda sama dengan tidak berlaku pada H0 ya. Bisa aja mu1 tidak sama dengan mu2, tapi mu1 sama dengan mu3 ya. Dan mu2 sama dengan mu3. Oke. Tahap berikutnya adalah kita melakukan rankingan ya dan menghitung jumlah ranking. Oke. Nah, tadi kita buat ini berarti kelompok 1 atau metode pemasangan 1, ini kelompok 2 atau metode pemasangan 2. Ini kelompok 3 atau metode pemasangan 3. Nah, ini semuanya ya, ini digabung dengan yang ini, digabung dengan ini, kemudian di ranking. Nah, setelah di ranking, ternyata yang paling kecil itu adalah 154 MB per second. Nah, ini berarti ranking ke 1 ya. Oke, kemudian selanjutnya itu adalah 207 MB per second. Nah, ini ranking kedua di kelompok 3. Oke. Dan seterusnya sampai dengan 20 ranking ke 22 berarti yang paling tinggi. Nah, ini kecepatannya 1042 MB per second. Oke. Ini kelompok 1 semuanya setelah di ranking. Nah, ini ya dijumlahkan rankingnya adalah 69. Kemudian kelompok 2 ini rankingnya dijumlahkan 90. Kelompok 3 ini dijumlahkan rankingnya 24 ya. Oke, kalau kita sudah menghitung jumlah ranking setiap kelompok. Nah, kalau kita perhatikan, nah, di sini tidak ada nilai kembar ya. Jadi 262 hanya 1, 307 hanya 1, 211 hanya 1, 323 hanya 1 dan seterusnya 687 juga hanya 1. Oke. Berarti tidak ada nilai kembar ya, tidak ada ties. Sehingga kalau tidak ada ties berarti kita menghitung statistik ujinya menggunakan formula H sama dengan 12 dibagi dengan N besar kali N dibagi dengan perkalian dari N besar kali N besar tambah 1. Ya, kemudian setelahnya dikalikan jumlah dari kuadrat ranking. Jumlah ranking kelompok. Setiap kelompok dibagi ukuran sampel setiap kelompok dikurangi dengan 3 kali N besar tambah 1 ya. Oke, tadi berarti sama dengan H ini sama dengan 12 dibagi N besar. Nah, semuanya kan ada 22 ya. Oke, 22 pemasangan. Berarti 12 dibagi dengan perkalian dari 22 kali dengan 22 tambah 1. Kemudian setelahnya dikalikan. Oke, tadi ranking ke kelompok 1 jumlahnya 69 ya. Oke, berarti 69 kuadrat dibagi dengan kelompok 1 ada 10 ya, ditambah ranking kelompok 2 tadi 90 ya. Oke, 90 kuadrat dibagi dengan ada 6 di kelompok 2. Oke, ditambah jumlah ranking kelompok 3, 24 dikuadratkan dibagi dengan ada 6 ya di kelompok 3. Oke, setelah ini dijumlahkan semuanya dikurangi dengan 3 dikali N besar ya, 22 ditambah 1. Oke, ini setelah dihitung diperoleh nilai H atau nilai Kruskal-Wallisnya itu adalah 9,232 ya. Oke, nah karena ini ukuran sampelnya lebih dari 5, ya, untuk setiap kelompok, maka kita hanya menggunakan uji chi-square. Sehingga nanti kriteria ujinya kita lihat chi-square tabel ya. Oke, nah chi-square tabel untuk alfanya 0,05. Derajat bebasnya, oke. Ini derajat bebasnya, maaf. Oke, untuk chi-square derajat bebasnya berarti
banyak kelompoknya 3 ya, 3 kurang 1 berarti 2. Nah, dari tabel chi-square peroleh berarti chi-square untuk taraf nyata 0,05 derajat bebas 2 di sini diperoleh chi-square tabelnya adalah 5,99 ya. Oke, sehingga kriteria ujinya berarti tolak H0 jika Kruskal-Wallis hasil perhitungan atau H ini lebih besar atau sama dengan 5,99 ya. Kemudian tidak tolak jika sebaliknya. Oke, nah ternyata Kruskal-Wallis hasil perhitungan yaitu H ya sebesar 9,232 di sini ya lebih besar dari 5,99 ya. Oke, sehingga kalau lebih besar berarti apa? H0 ditolak. Ya, oke. Kalau H0 ditolak berarti pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa median kecepatan membaca dari 3 jenis metode pengaksesan SSD pada desktop adalah berbeda ya. Oke.